of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini? Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung aja ya kita mulai diskusinya. Om Bob, lagi rame dibicarakan soal KPK yang kabarnya akan merekrut para ex-narapidana korupsi untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Ini menurut Om Bob gimana? Ya, ini ya sempat ya kemarin tuh beberapa orang yang memperbicarakan masalah yang seperti ini, ya. Nah, ini kan mestinya ini adalah upaya dari KPK, ya. KPK itu kan tugasnya itu kan memberantas korupsi utamanya, ya. Betul. Nah, caranya kan banyak melalui cara-cara penindaan, ya, melalui cara penyuluhan, ya, terus juga pengawasan. Ya, 3 unsur-unsur ini yang ceritanya itu yang harus menjadi tugas-tugas dari KPK agar supaya tujuan memberantas korupsi di Indonesia itu bisa cepat tercapai. Katanya kalau negara penuh dengan korupsi itu kan majunya susah. Ya. Zaman dulu itu kalau kita lihat sejarah-sejarah di Indonesia, ya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia zaman kuno itu ya, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Singosari, ya macam-macam itu, bahkan yang sebelum itu juga banyak yang diceritakan di dalam sejarah ya, itu negaranya bangkrut, kerajaannya bangkrut karena terjadi korupsi yang besar-besaran, ya. Tapi di zaman modern ini juga kok, ya. Sekarang ini yang lagi rame Afghanistan, ya, itu juga Amerika kan sudah 20 tahun di sana. Ya, tujuan Amerika pertama dulu kan membasmi Al-Qaeda karena peristiwa 9/11, ya, atau ada yang ngomong 9/11, di mana 2 bangunan pencakar langit World Trade Center yang kembar itu ditabrak oleh pesawat, ya, pesawat bunuh diri, ya. Sehingga menimbulkan korban kurang lebih 5.000 lebih, ya, yang meninggal atau hilang, yang dilakukan oleh kelompok teroris yang namanya Al-Qaeda, ya. Nah, ternyata itu Osama bin Laden yang menjadi pemimpin itu ketahuan kalau ngumpetnya di Afghanistan, dan sepertinya Afghanistan ini kok kelompok yang namanya Taliban itu membantu teroris-terorisnya ini, ya. Maka Amerika waktu itu memerintahkan untuk mencari Osama bin Laden itu di sana, ya, dan ngirim tentaranya. Nah, jarak itu kan 2001, wah sekarang kan sudah 2021, jadi 20 tahun, ya. Nah, waktu itu Amerika mengharapkan agar supaya dengan adanya tentara Amerika di sana yang didukung oleh NATO, ya, sekutu-sekutunya Amerika, itu akan memperkuat pemerintahan Afghanistan agar bisa mengatasi masalah yang namanya Taliban itu, yang dianggap oleh seluruh dunia itu kelompok-kelompok teroris, ya. Taliban itu sama dengan teroris, ya, kalau selama ini persepsinya adalah seperti itu. Apa yang terjadi dengan sekarang ini Amerika menarik diri, ya, ternyata statementnya mengejutkan. Ceritanya tentara Afghanistan itu, tentara reguler, itu ada kurang lebih 350.000 personil. Sedangkan kelompok Taliban yang dianggap radikal ini cuman ada 75.000. Ya, jadi jumlah tentara regulernya itu 5 kali lebih banyak. Persenjataannya luar biasa. Ya, bantuan dari Amerika itu banyak sekali, ya. Wah, kalau dirupiahkan di Indonesia itu, waduh, udah nggak karuan dah, ya. Puluhan ribu triliun dah pokoknya, ya. Kalau anggaran pemerintah Indonesia itu mungkin dipakai di sana itu cuman
5 kali atau 10 kalinya ya di sana cuma 1 tahun lah, pokoknya besar sekali. Ya, ternyata diberitakan bahwa kok tentara Afghanistan yang reguler tadi itu lemah sekali. Bahkan Taliban itu menguasai Kabul, ibu kotanya Afghanistan ini, tanpa mengeluarkan atau menembakkan satu peluru pun. Ya. Tentara regulernya pada menyerahkan senjatanya macam-macam, bahkan presidennya lari ya, mencari suaka. Konon bawa banyak uang ya. Lah itu banyak yang berkomentar bahwa ini Afghanistan jatuh ini ya gara-gara pemerintahannya yang kemarin itu korupsi. Sehingga bantuan-bantuan dari Amerika yang demikian besarnya itu tidak dipakai untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyat, tetapi dimakan koruptor. Jadi negaranya Afghanistan selama 20 tahun tentara Amerika di sana dengan bantuan yang luar biasa tadi itu tetap membuat masyarakatnya miskin. Wow. Ya. Lah Taliban memberikan janji-janji yang manis ya, otomatis ya masyarakatnya kan juga tertarik. Ya, jadi jatuhlah Afghanistan. Gara-garanya apa? Korupsi. Tapi ada contoh yang lain nggak, Bob? Di negara lain mungkin? Ya, kalau kita ingat ya, dulu perang Vietnam. Oke. Ya, Amerika juga demikian hebatnya membantu Vietnam Selatan. Dulu ibu kotanya Vietnam Selatan itu namanya Saigon, ya. Oke. Itu sama. Pemerintah Vietnam Selatan itu bantu Amerika sebanyak-banyaknya, tapi juga ternyata banyak korupsinya. Nah, ternyata sami mawon. Ya. Amerika sudah mengatakan tidak akan membantu Vietnam Selatan lagi. Tidak dalam waktu yang lama Vietnam Selatan jatuh. Ya. Terjadinya persis di Afghanistan ini. Tentara Amerika menarik, lapangan terbang di Saigon itu ramai sekali juga evakuasi. Orang-orang Vietnam yang dulu pro Vietnam Selatan juga lari tunggang-langgang. Ya, evakuasi sampai ke Amerika. Ya, sampai di kota-kota Amerika itu banyak yang namanya kota-kota kecil yang namanya Little Vietnam, ya, atau Little Saigon gitu. Sama itu korupsi juga. Ya, jadi memang korupsi itu adalah sebetulnya musuh dari sebuah negara. Nah, Indonesia ini kan, maaf ya, bukan mengecilkan artinya, tapi memang sudah terkenal kan kalau Indonesia itu banyak korupsi. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, yang baru-baru ini aja setelah ada KPK yang diperkuat katanya pakai undang-undang baru ini, ya Menteri Sosial kita ketangkep. Ya, banyak kan? Nah ini gimana? Ya suap menyuap terjadi terus di mana-mana. Nah ini memang ini melemahkan pemerintah. Nah ini sekarang kan keluar nih. Dulu zamannya KPK yang belum, sekarang ini KPK baru lah ini ya. KPK baru, oke. Maksudnya baru dipilih, jadi ini sekarang ketuanya baru, timnya baru. Itu kan tugasnya dulu kelihatannya itu yang diutamakan adalah penindakan. Ya sehingga tiap hari hampir kita setiap Jumat itu namanya kan dikatakan Jumat Keramat. Wah. Kalau ada saksi atau orang yang dicurigai korupsi, itu kalau dipanggilnya itu hari Jumat, hatinya, getarannya, jantungnya itu sudah gak karuan. Dakduk, 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 tapi lebih cepat. Dakduk, 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 ya. Karena biasanya kalau dipanggil Jumat, itu langsung gak pulang. Oke. Langsung dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan di gedung KPK. Ya, KPK mempunyai hak untuk menahan seorang 21 hari. Kalau nggak salah ya, itu 21 hari untuk ditentukan putusannya. Ya, ini betul-betul menjadi tertuduh atau tidak. Ya, jadi 21 hari tangkap dulu. Itu Jumat Keramat. Jumat Keramat. Ya, hampir setiap minggu kita dapat berita penindakan. Ya, waktu itu sempat juga kelihatannya korupsi itu kok ya menjadi kendor ya. Nah ada yang suara-suara sebetulnya penindakan aja nggak cukup.
harus ada penyuluhan. Penyuluhan. Ya, supaya jangan ada yang korupsi gitu ya. Oke. Katanya juga ini kalau penindakan aja malah negara rugi. Memberi makan di penjara. Tapi hartanya sudah nggak tahu di mana. Misalnya seperti itu kan. Oke. Nah, maka kemarin sebelum pergantian atau sekarang ada yang KPK yang baru ini sepertinya itu lebih menfokuskan pencegahan. Ya, nah mungkin ganti periode, ganti pemimpin, ganti politik ya. Politik dulu penindakan yang lebih untung, yang lebih penting. Sekarang pencegahan yang lebih penting, termasuk juga pembinaan. Ya, agar orang tuh tahu kalau korupsi itu jelek. Nah, kemungkinan dinilai kalau selama ini itu pendidikan di tempat kita itu menganggap korupsi itu nggak jelek. Ya, jadi kalau orang yang sinis kan ngomong korupsi di Indonesia itu sepertinya sudah menjadi budaya. Ya, korupsi berjemaah. Itu dulu anggota yang terhormat dari DPR atau DPRD itu kan juga ketahuan banyak yang korupsi, ya makanya keluarlah korupsi berjemaah. Wah, ya. Dan hebat-hebatnya lagi orang-orang yang kena menjadi tersangka korupsi itu kalau lagi ditangkap di televisi itu kelihatan cengang-cengeng ketawa ketiwi, sepertinya nggak ada masalah. Ya, kita sangat terkenal dulu ucapan dari orang yang kena korupsi itu kalau ketangkap, ya sepertinya nggak ada penyesalan tuh. Ngomongnya itu sangat terkenal, menjadi luar biasa, menjadi viral. Ya, itu katanya adalah apes. Jadi kalau korupsi itu kalau ketangkep ya apes. Itu. Nah, ini kan susah. Nah, terkait sama pencegahan dan penyuluhan itu, Om Bob, kebijakan KPK yang akan menggunakan ex narapidana sebagai sang penyuluhnya gitu, menurut Om Bob gimana dong? Ya mudah-mudahan ini cuma sebagai wacana ya. Omong kosong saja ya. Atau penjajakan ya. Dilempar asap, ada orang yang nyaut enggak? Ya, kalau memang ini dilakukan dengan betul, ini ya repot. Tapi ya KPK juga punya alasan tersendiri. Dia ada contohnya. Dia mengatakan itu teroris-teroris yang sudah ditahan, yang ketangkap, teroris bom bunuh diri, teroris bom Bali, ya, yang paling terkenal itu kan ketangkap itu tokohnya itu, ya, dan dia masuk penjara. Nah, ternyata sekarang masuk di penjara dia menjadi insyaf. Nah, orang bekas teroris bom Bali ini dia dijadikan penyuluh. Kalau ada teroris-teroris baru yang ketangkap, nah sepertinya orang bekas teroris tadi itu ini sudah masuk penjara, selesai kan, ya dianggap aja sudah bekas teroris ya. Kalau bilang teroris lagi nanti bagaimana? Kan sudah di penjara, sudah dibayar kesalahannya ya. Nah, sekarang ini dijadikan alat dari negara untuk memberi satu penyuluhan agar supaya teroris-teroris yang baru yang ketangkap ini sadar menjadi orang yang bukan teroris. Nah, atas dasar itu menjadi salah satu usulan atau wacana dari KPK bahwa orang-orang ex-koruptor yang sudah bebas dari hukuman, banyak kan? Kalau nggak salah ada 400 orang itu. Lah, itu mau dijadikan penyuluh anti korupsi. Nah, mungkin jadi guru SD. Ya, guru-guru SD itu dia dikirim ke daerah-daerah, masuk ke sekolah SD, sekolah dasar ya. Wah, itu terus dia ajak ya ngomong ya, biar memberi penyuluhan kalau korupsi itu jelek dan sebagainya. Ya, atau dikirim ke SMP ya. Kalau yang pangkatnya tinggi dulu ya, atau pejabat yang istimewa mungkin disuruh ngomong di universitas. Nah, ini kan dianggap ini kan dulu tuh yang korupsi itu kan juga titelnya tinggi-tinggi kan. Ya, kalau nggak S1, S2, S3. Ya, sayangnya nggak ada S lilin ya. Itu loh, pendidikannya S3, S2 kok jadi korupsi. Wah, ini kalau sudah sadar, mestinya
kan banyak orang S2, S3 yang sekolah di jenjang-jenjang itu mungkin belum tahu kalau korupsi jelek kan. Karena banyak yang ditangkap. Jadi suruh memberi penyuluhan di sana. Kemungkinan. Ya. Nah ini kan ya kalau orang yang pakai akal sehat kan pikirannya juga aneh ya. Kalau memang ini dilakukan, kita bisa bayangin nggak sih? Ya, nanti kalau misalnya dia ngajar di SD atau SMP ya, terus dia bilang, anak-anakku, wah, yang cakep-cakep dan manis, saya kasih tahu ya bahwa korupsi itu jelek. Ya, korupsi itu merugikan bangsa. Korupsi itu membuat bangsa kita atau negara kita rapuh, bisa jatuh. Maka adik-adikku, anak-anakku besok jangan korupsi ya, gitu kan? Kan mesti begitu, masa ngajar anti korupsi, masa bilang korupsi bagus. Lah tapi takutnya itu anak didik kita tuh sekarang kan ya nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Kan ya pinter-pinter karena banyak sekali internet ya, banyak lah keterbukaan informasi. Tahu bahwa oh ini yang ngajar sekarang ini dulu katanya bekas korupsi ya, bekas koruptor yang di penjara 8 tahun atau 10 tahun ya, tapi dapat remisi menjadi 3 tahun misalnya begitu. Terus ditanyain, maaf Pak, mungkin tampangnya itu mungkin kepalanya agak botak lah ya. Pak, maaf, Bapak itu rambutnya nggak ada, itu apa dulu waktu di penjara itu sangat setengah mati? Ya, mungkin pertanyaannya ada jawab itu ya. Nah, kan terjadi kalau udah ngajar itu kan terjadi interaksi tanya jawab. Betul. Ya kan? Nah, jawabnya susah kan. Oh, mungkin jawaban yang paling bagus. Oh ya, karena saya salah dulu korupsi. Jadi waktu di penjara mikirnya setengah mati. Wah. Sampai rambutnya rontok. Nah, misalnya begitu kan. Nah, ini kan jadi lucu ya. Belum nanti kalau ada pertanyaan lagi. Pak, ngomong-ngomong kalau korupsi jelek, kenapa Bapak kok dulu korupsi? Nah, jawabnya gimana? Ya. Ada lagi nanti pertanyaannya. Bapak itu kan pejabat. Pejabat itu kan harus memberi contoh yang baik. Ya, sekarang ini kan selalu sudah ngomong, kalau mau jadi pejabat, contohlah pejabat kamu, contohlah ayahmu. Wah, contohlah pemimpin kamu, gitu. Nah, Bapak waktu jadi pejabat kok tidak memberi contoh yang baik, malah jadi korupsi, jadi koruptor. Jawabnya gimana? Kan susah. Jadi dari posisinya sebagai pengajar penyuluhan anti korupsi itu juga sudah tidak betul. Ya, karena yang ditanya nanti itu kan susah dijawab semua. Tapi apa bedanya dengan teroris tadi, Om Bob? Ya, kalau bekas teroris yang sudah inisaf ini, itu kalau melakukan penyuluhan sama teroris itu kan ya cuman ceritanya one by one. One on one, satu persatu ya. Paling kalau teroris itu kan ketangkapnya ya nggak 400 kan. Ya, yang dimasukkan di penjara Nusa Kambangan mungkin ya 5 atau 4. Jadi ini kan kalangan terbatas. Lah kalangan terbatas kan tidak terbuka. Yaitu omongan hati ke hati bisa saja terjadi. Ya, bekas terorisnya dulu bom Bali itu kan mungkin ngomong ya dulu memang saya pernah waktu itu kan lagi kesulitan duit, terus dapat orang ngasih uang sama saya suruh melakukan bom macam-macam, dijanjiin masuk surga, dijemput 70 bidadari misal, barang itu saya terlena. Padahal itu tidak betul semua. Nah, makanya ini kamu nggak boleh jadi teroris ya, ini gini. Itu kan dilakukan secara one by one. Nah, contohnya teroris lagi kan ceritanya di Afghanistan yang Taliban itu. Itu kelompok-kelompok yang ekstremis seperti itu, radikal-radikal itu katanya digantungi kalau ada kuncinya. Terus ditanyain, kuncinya itu untuk apa? Kuncinya tadi itu untuk apa? Nah, ada yang jawab gini, oh ini kuncinya masuk untuk pintu surga. Jadi nanti kalau saya mati di dalam perjuangan menuntut sesuatu yang tadi itu kan, yang nggak karuan menurut kita itu,
pada saat meninggal di sana saya sudah bawa kunci masuk surga. Ini pintunya pakai kunci ini. Sudah ditunggu 70 bidadari gitu kan. Nah kan ini ngomong-ngomong seperti ini kalau dalam lingkungan terbatas cuman 2 orang, 1 orang, 3 orang itu kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi guru di depan murid 30 atau 40 orang satu kelas ya. Nah kalau muridnya SD itu ada dihitung tuh ada 20-30 kelas 1 sampai kelas 6 itu ya gimana kan nggak bisa lagi one on one. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan susah dijawab. Ya, jadi kalau memang ini jadi wacana ya nggak apa-apa lah, wacana loh ya, jangan dilakukan, nanti jadi lucu. Ada alasan lain nggak ya supaya wacana menjadikan ex-koruptor sebagai penyuluh anti korupsi ini perlu untuk dipikirkan ulang? Sekarang kita pakai alasan yang paling fundamental. Ya, dari zaman dulu itu oke lah, orang yang nggak usah berpendidikan dah. Zaman dulu itu kalau sekolah kan susah kan. Zaman Belanda itu kan susah mau masuk sekolah ya. Betul. Oh masih repot ya, susah sekali dah ya. Pokoknya apalagi pemerintah Belanda kan memilah-milah pakai politik itu kan, politik pemecah belah ya. Jadi kalau siapa masuknya sekolah ini macam-macam itu kan, jadi sehingga zaman dulu kalau bilang sekolah itu kan susah. Tetapi kalau orang kuno, coba kalau mau punya mantu, misalnya kita punya anak laki, mau mantu kan cari anak perempuan. Betul. Atau sebaliknya, kalau kita punya anak cewek, ya, mau nikah sama cowok. Apa yang dilihat dulu? Pertama kali pasti dilihat, ngomong-ngomong dia siapa? Betul. Sudah kerja belum? Wah, sekolahnya apa? Ya kan? Pekerjaannya apa? Ya kan tadi kan? Nah, terus penghasilannya berapa? Kira-kira bisa nggak untuk menghidupi anak saya nanti? Ya, ini kan ditanyain semua. Setelah itu terakhir ditanyain apa? Ngomong-ngomong ini orang tuamu siapa? Ya, ditanya orang tua bapaknya atau ibunya. Ya, bapaknya siapa, ibunya siapa? Ya selalu kan begitu. Betul. Nah ada pameo lagi. Kalau mau nangkep kucing atau mengadopsi kucing itu biasanya dilihat induk semangnya kucing itu siapa. Ya biasanya kalau orang tuanya itu penjudi, jangan-jangan anaknya penjudi. Siapa yang mau anaknya dikawinkan sama penjudi? Salah-salah harta benda bisa digadaikan semua itu, ya kan? Kalau orang tuanya itu, preman, wah, jangan-jangan anaknya juga preman. Ya, kalau orang tua atau ibunya atau bapaknya tadi itu pengangguran, jangan-jangan ini anaknya juga pemalas, pengangguran. Kan begitu. Nah, sekarang juga ngomong-ngomong, bapakmu siapa? Bapak saya dulu ketahuan kalau koruptor. Wah, titel koruptor itu kan bisa sampai turunan ke bawah kan. Kan terkenal kalau korupsi kan. Wah, itu korupsinya kemarin itu yang soal macam-macam itu. Misalnya korupsi yang besar-besaran itu soal IKTP ya. Wah, itu sekarang kalau kita umur 40-an itu ya adik-adik kita terus sampai ke bawah itu ya sudah tahu ini siapa yang dulu masuk penjara karena koruptor IKTP ya itu kan. Nah sekarang nggak cuma begitu ya, sekarang ini artinya orang baik itu lingkungannya juga harus dari orang baik kan. Nah sekarang kalau ex koruptor suruh ngajar pembinaan agar supaya orang-orang jangan jadi koruptor. Lah, anak-anak tadi itu, apalagi yang masih kecil ya, itu apa percaya ya? Jadi, yang namanya memberi penyuluhan itu kan profesinya guru kan. Betul. Nah, guru itu kan terjemahannya kan digugu dan ditiru. Bahasa Jawanya kan gitu. Iya, betul. Nah, sekarang ini gurunya bekas koruptor. Kok ditiru gimana? Nanti apa bisa malah jadi
meniru jadi koruptor. Lah, ya kenapa bisa menganggap bisa ditiru? Ini ada sebabnya juga. Nah, koruptor sekarang hukumannya kan makin lama makin ringan. Nah, jadi nanti anak didiknya dia kan juga bisa mikir, wah ini dulu koruptor, tapi kok kehidupannya mewah ya. Kelihatannya kehidupannya baik. Orang lain juga masih menghormati. Jadi guru kan dihormati, selamat pagi Pak, gitu kan. Wah, kalau gitu enak ya. Pak, Bapak dulu jadi koruptor itu dihukum berapa tahun? Kan tahu itu, dapat remisi, dapat gini, dan naik kasasi, bisa dikurangi lagi macam-macam. Nah, jangan-jangan malah mereka, wah sekarang cari kerjaan susah, ya. Nanti besok kalau persaingan sudah ketat, aku tak jadi pejabat saja dah supaya bisa korupsi. Kalau nggak bisa jadi pejabat negara ya pejabat swasta. Ya semua kan jadi ikut-ikutan. Ya kalau ikut dari pemerintah, kalau korupsi dihukum, tapi ada lebih ringan. Ya tapi harta sudah dititipkan kemana-mana. Ya ada, aku tak niru saja malah payah. Ya jadi ini yang jadi repot. Ya jadi mestinya kurang elok lah ya. Mudah-mudahan ini hanya wacana tok. Ya wacana saja. Melihat reaksi dari masyarakat, apakah memang elok atau patut kalau seorang bekas narapidana itu menjadi penyuluhan anti korupsi. Ya mudah-mudahan itu hanya wacana, jangan terjadi betul. Tapi emang penyuluhan itu apakah jalan yang terbaik untuk mencegah korupsi, Om Bob? Ya kalau jalan terbaik itu kok ya enggak ya. Tapi kalau itu baik ya baik ya. Jadi perlu dikasih pelajaran untuk anak-anak sekolah itu. Ya, kalau korupsi itu merugikan negara gini akibatnya apa gini itu boleh. Okay. Tapi bukan yang terbaik. Kalau gitu apa yang terbaik, Om Bob? Ya, kalau suruh milih hanya satu, ya. Ini kan ada penyuluhan. Ada pencegahan. Okay. Ada penindakan. Ada 3 ini ya. Kira-kira kan dicanangkan dengan ini, kalau anti korupsi itu langkah-langkahnya 3 macam ini. Okay. Kalau suruh milih penting semua enggak, ya kita bilang semua penting. Okay. Tapi kalau dipilih satu saja, tidak boleh 2, tidak boleh 3, yaitu penindakan. Ya. Yang namanya hukuman itu kalau dari pengalaman atau teori-teori itu adalah membuat jera. Ya, jera pada siapa? Pada orang-orang yang punya niat yang sama untuk korupsi. Ya, jadi sekarang ini you lihat, kalau orang melakukan pembunuhan, ya, direncanakan, ya, itu kan ancamannya hukuman mati, itu ada itu. Ya, jadi kalau kejadian betul-betul ada pembunuhan dan direncanakan, dan itu dijalanin dengan betul, didok hukum mati, dan hukum matinya itu bukan dilaksanakan setelah 20 tahun ya. Ya bila perlu cepat saja seperti di negara-negara barat itu. Begitu sudah dihukum mati dalam tempo singkat 3 bulan, 4 bulan sudah dihukum mati betul. Ya, dipublikasikan bila perlu. Ya. Siarkan. Kalau nekat itu di film-film itu kan diliatin di depan umum orang kan, kalau hukum mati gantung atau hukum tembak atau macam-macam itu kan diliatin, atau dihukum suntik mati, hukum di kursi listrik itu diliatin gitu, semua takut. Ya teorinya kan begitu. Ada anjing dipotong buntutnya, yang terjadi kan kaing-kaing. Betul. Kaing, mau lari-lari kaing-kaing itu nggak selesai. Mungkin kaing-kaingnya bisa 1 jam itu. Kalau itu dilakukan di kebun binatang atau di hutan yang banyak kera-keranya, kera-kera kan pada takut. Aduh, gua nggak berani nakal nih. Kalau nakal ini nanti aku akan dipotong buntutnya. Lah ini juga begitu. Ya, jadi konsep hukuman itu adalah membuat jera. Jadi setelah ditindak, dihukum seberat-beratnya. Itu yang paling penting. Kan contohnya sudah banyak itu. Ya, terutama dari Tiongkok itu dulu ya. Itu dulu Tiongkok itu ya korupsinya edan-edanan, banyak sekali. Ya, tapi kita ingatkan. Ya kira-kira 30-20 tahun ini kan membasmi korupsi itu dengan hebat. Ya, banyak terjadi hukuman mati.
Kalau korupsinya di atas 1 miliar, hukum mati langsung. Kalau korupsinya di bawah 1 miliar, hukum seumur hidup, misalnya begitu. Antara lain seperti itu ya. Bahkan presidennya sendiri dulu menyiapkan 100 peti mati. 101 lah. Wow. 100 peti mati untuk saya siapkan kepada siapa yang korupsi untuk dihukum mati dengan masukkan peti ini. Yang satu buat saya. Kalau saya korupsi, peti matinya itu. Dan itu dilaksanakan betul. Ya banyak kejadian tuh. Betul-betul. Nggak usah terlalu lama. Naik banding, naik kasasi. Nggak ada. Ya memang kelihatannya sadis. Kok nggak ada hak asasi manusia ya. Nah kalau dia korupsi, dia melanggar hak asasinya seluruh rakyat. Pilih mana? Melanggar satu orang atau melanggar 180 atau 200 juta lebih rakyat Indonesia? Nah mestinya kita kan harus mikir kepentingannya yang mana yang lebih dipentingkan. Kan rakyat Indonesia yang 200 juta lebih tadi itu yang dipentingkan daripada satu orang itu. Ini bicara soal HAM tadi itu ya, hak asasinya ya. Dan memang nyata-nyata dia korupsi kok. Iya udah hukum mati. Ya. Ya jadi itu harus seperti itu. Nah, sekarang nih aneh lagi nih. Kemarin kan ada itu Menteri Sosial bekas ya. Itu yang dihukum karena mengkorupsi dana bantuan. Ya, 16 miliar atau berapa itu ya. Wah, itu waktu itu pimpinan dari KPK kan sudah teriak-teriak. Ini bisa dikenakan hukuman mati. Betul. Ya, ternyata hukumannya cuma 11 tahun. Alasannya apa? Meringankan. Ini kan hakim itu kalau memutuskan kan ada yang meringankan apa, yang memberatkan apa. Nah, salah satu yang meringankan itu kasihan bahwa tertuduh atau terdakwa ini sudah dibully oleh masyarakat. Menteri Sosial kok korupsi. Ini musim pandemi yang bantuannya untuk rakyat yang menderita kok malah dikorupsi. Itu kan dibully terus waktu itu. Betul. Nah ini kok hakim mengambil kesimpulan kasihan dia sudah dibully seperti itu. Maka hukumannya ya udahlah 11 tahun atau berapa itu ya. Nah, itu nanti belum ada remisi ya. Ini gimana bisa ngatasi masalah? Harusnya itu hukum mati. Ini pejabat korupsi uang rakyat sedang situasi seperti ini. Hukum mati atau seberat-beratnya hukuman seumur hidup atau gimana gitu kan. Ini jadi orang takut. Nah, sekarang siapa yang takut? Seperti iklan kan, siapa takut? Gitu kan. Gak cuman itu, yang korupsi juga iya. Itu aneh juga ini alasan dari oknum-oknum hakim tadi itu. Pinangki, kejaksaan yang perempuan itu, yang menerima suap untuk kasus-kasus apa itu Joko Chandra apa itu ya, itu dihukum waktu dibacakan kenapa kok dihukum cuma 4 tahun atau berapa tahun itu, alasannya salah satunya kasihan karena dia adalah perempuan, punya anak balita. Nanti kalau dia masuk penjara, anak balitanya bagaimana? Kehilangan kasih ibu. Alasan-alasan ini ya gimana? Ikan harus dibedakan antara hubungan manusia sama hubungan tanggung jawab dia dengan masyarakat, dengan negara. Dibully itu kan gara-gara dia yang berbuat gak bener. Ya sudah seharusnya dibully, masa malah dipuji-puji. Ini kok jadi faktor yang meringankan, kasihan. Ini kan menjadi waduh gimana ya? Kalau kita lihat seperti ini, ya semua bagian dari yang bertanggung jawab untuk memberi hukuman ini kok sepertinya ada oknum-oknum yang memperkeruh suasana yang seharusnya menjadi jerah, menjadi tidak jerah, yang seharusnya berat menjadi ringan, yang seharusnya dikucilkan atau dilempatkan tempat yang hina malah dikasihani, ya, dijunjung tinggi. Nah ini oknum-oknum seperti ini kan susah. Nah jadi kita nggak ngerti nih negara kita tuh mau dibawa kemana oleh oknum-oknum tadi itu. Lembaganya bagus, hebat, ya sistemnya hebat. Ini oknum-oknum ini yang bikin susah. Nah itu menurut kita ya penting yang namanya penindakan. Oke, Om Bob, banyak masyarakat yang menyayangkan apa yang menjadi kebijakan KPK, apa yang dirilis sama KPK. Sepertinya KPK itu terkesan kehilangan taring. Menurut Om Bob gimana ini?
Iya. Kalau kehilangan taring itu kan seperti macan ompong ya. Macan ompong. Ya, kalau melihat situasi seperti ini ya bisa jadilah itu yang dianggap orang-orang seperti itu ya gimana lagi. Memang kenyataannya banyak koruptor yang bergentayangan. Banyak koruptor yang dihukum ringan. Dan KPK sepertinya tidak naik banding kalau ada hukuman yang ringan. Ini semua ya tidak bisa nyalahkan orang yang punya pendapat seperti itu. Karena ini adalah image, persepsi apa yang dilakukan oleh KPK selama ini dipersepsi oleh masyarakat seperti itu. Jadi ini nggak bisa nyalahkan yang mempunyai persepsi seperti itu. Kebanyakan orang kan kalau putih ya bilang putih. Ya. Kalau itu terwelu ya ngomong terwelu. Ya. Tapi sekarang kan sepertinya dipaksakan. Ya, Kijang dianggap suruh ini adalah kuda. Wah. Ya dah, Kijang yang jinak-jinak merpati seperti itu dianggap bahwa ini kuda yang jantan, yang hebat. Dipaksakan seperti itu. Lah, masyarakat kan punya pandangan sendiri loh. Itu Kijang bukan kuda. Ya, ini macan beneran atau macan ompong. Nah, itu yang mikir, yang memberi penilaian ya masyarakat. Bukan dirinya sendiri yang menilai. Memang ini kan banyak yang masih meributkan. Sebetulnya ini undang-undangnya ini melemahkan apa menguatkan. Nah ini ya seperti tadi itu. Ini Kijang apa kuda. Ya, jadi ya monggo. Kita tunggu aja. Nanti sejarah yang akan membuktikan. Ya kita tunggu saja. Oke. Ini enaknya kita tutup dengan apa nih Bob? Closingnya kita ini. Ya, itu ada teori kan, kalau nggak salah namanya teori Ramsey ya, yang nulis Ramsey. Itu dia mengatakan orang biasa berkawan itu dengan orang yang sifatnya sama dengan orang itu sendiri. Ya, jadi kalau orang-orang ex koruptor atau koruptor, dia selalu berkawan dengan orang koruptor. Ya, jadi kalau sekarang ex koruptor tadi itu terus menjadi tenaga penyuluh untuk korupsi ini ya nggak cocok ya. Hatinya meh ngomong gimana ya. Hatinya orang itu kan tidak tahu kan. Kalau lagi dihukum kita dengar tuh ya salah satu putusan hakim karena terdakwa sudah menyatakan menyesal atas perbuatannya. Ya kan? Nah siapa tahu begitu bebas menyesalnya tadi itu kan cuma ngomong. Ya, karena dia sudah biasa dengan lingkungan korupsi ya enak atau bagaimana itu ya dia nanti akan tetap korupsi. Jadi harus ekstra diawasin. Dia nggak boleh deket-deket sama orang lain yang baik-baik, nanti dia bisa nulari kalau jadi koruptor. Ya, jadi kalau kita mau bergaul dengan orang, ya carilah orang-orang yang baik. Kalau orangnya tidak baik, dalam arti dipandang semua umum orang ya, akal sehat ya, ya kita jangan deket-deket. Ya, jadi kalau mau bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang baik dengan akal sehat baik, nah kita kalau gaul sama dia, kita bisa ketularan baik. Tapi kalau dia tidak baik, kita ikut bergaul dengan dia, ya kita bisa ketularan tidak baik. Setuju. Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.